Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sampurasun. Oke, terima kasih yang sudah hadir atau mohon yang sudah hadir di Zoom ini. Nah, untuk kegiatan di Open Class siang hari ini, silakan kalian persiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, kalian sudah download LK review yang SHBS 2. Udah buka? Oke, Bapak jelasinnya dari SHBS saja ya. Nah, sebelum bahas LK SHBS-nya, Bapak jelaskan kembali ya materinya. Oke, kita mulai dari materi Carpon atau carita pondok atau bahasanya carita pendek. Pas lah ya. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Nah, oke nih. Sudah muncul di layar kalian? Sudah lama itu. Wah, bagus. Udah ada ya? Halo? PowerPoint-nya sudah terlihat? Halo? Ada ya? Oke, nih Carpon atau carita pondok ya. Di PPT sudah ada bahasanya ya. Ini sudah ada bahasanya. Nah, Bapak jelasinnya yang bahasa Sunda ya. Maka biar nanti kamu lebih sering membaca, melihat, mendengar bahasa Sundanya, nah, nanti insya Allah bisa jadi semakin tahu gitu kata-katanya. Nah, ini yang pertama, Carpon itu singkatan dari carita pondok ya. Nah, ini pengertiannya. Jadi salah satu karya sastra hasil rekayasa ya yang menggunakan bahasa sehari-hari atau prosa. Nah, dengan ukurannya yang pondok. Pondok itu pendek ya, bahasa Sundanya pondok. Nah, istilah Carpon ini sebenarnya bukan Carpon itu jadi bukan asli dari Sunda, tapi merupakan serapan dari negara lain ya. Nah, makanya Carpon itu sama artinya dengan short story yang dari Inggris ya atau dari luar. Ini kemudian cerpen itu di Indonesia. Nah, secara umum ya penjelasan atau materi atau teori tentang Carpon itu sama saja seperti short story atau cerpen di bahasa Indonesia ya, gitu, penjelasan dan sebagainya. Namun, nah di Sunda tentunya isi dari Carponnya itu atau cerpennya itu adalah berbahasa Sunda, gitu ya. Jadi cuma bahasanya saja yang membedakan, gitu ya. Nah ini ya poin yang ketiga, ini ya Carpon Sunda itu pertama kali ada ini dimuat di majalah Parahyangan tahun 1920 gitu ya. Jadi Carpon yang pertama kali itu ada nih di majalah Parahyangan. Jadi dulu tuh belum ada buku Carpon atau buku-buku kumpulan Carponnya ya. Nah, kemudian di tahun 1930 ini baru terbit buku-buku kumpulan cerpen Sunda. Nah, kalau yang pertama kali ini berjudul Dok Pangrewong karya GS gitu ya. Nah, GS ini sampai sekarang masih ada pertanyaan karena belum ada yang tahu, jadi ada yang mengira-ngira aja gitu ya. Nah, ini buku-buku kumpulan Carpon yang lainnya ada Carita Basa karya RAF atau nama lengkapnya ini Ramatullah Padi, kemudian Papacangan karyanya Usman Setia Sumarga,
Kemudian ada buku kumpulan cerpen yang judulnya Neangan karya Caraka atau biasanya Bangka. Kemudian Jajakan hingga Papasten karya Justiana dan lain-lainnya. Udah banyak kalau sampai sekarang mungkin udah nyampe ribuan atau mungkin bisa nyampe jutaan buku ya, karena dari tahun 1930 sampai sekarang di daerah Sunda tuh masih ada buku-buku kumpulan cerpen gitu ya. Ini yang bahasanya ya, nanti bisa kamu baca aja kalau kamu nggak ngerti. Nah, yang berikutnya ciri-ciri cerpen. Coba ada apa aja? Lihat ya nih, jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian jika diukur menggunakan waktu membaca itu 10 sampai 20 menit. Nah, saking ceritanya pendek jadi cuma sampai 10 menit. Nah, kejadiannya ya itu hanya satu kejadian saja diceritakannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ceritanya membahas tentang persahabatan, ya udah kayak dibahas persahabatan. Ya. Nah, berikutnya tokoh yang ada di cerita pondok itu teloba. Nah, waktu kemarin masih banyak nanyain, Pak, bukannya cuma 1-2 orang ya? Betul. Tapi umumnya ini teloba, tidak banyak, satu atau 2 orang. Ceritanya kurang kompleks, ceritanya kurang lebar, kurang panjang, ya karena aturannya harus 1000 kata, jadi cerpen itu ya tidak alur ceritanya tidak terlalu panjang sekali ya, tidak bercabang-cabang dibandingkan dengan novel. Gubernur punya satu plot apa plot? Latar ya, gitu. Settingnya tunggal, nah, serta melingkupi jangka waktu yang singkat. Terus sudah ada bahasa Indonesia juga ya. Nah, ini struktur cerpen ya. Ada abstrak, ini udah bahasa Indonesia ya, itu tinggal dibaca aja. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, sama koda gitu ya. Lanjut. Nah, ini unsur-unsur yang membangun sebuah cerita atau disebutnya unsur-unsur intrinsik ya. Ini mau cerpen, novel, mau drama, unsur-unsur intrinsik itu sama seperti ini. Ya, ada jejer, maksud Indonesia tema gitu ya. Ada tokohnya. Nah, latarnya atau settingnya ya. Biasanya berhubungan dengan waktu, tempat, dan sebagainya. Kemudian ada galurnya atau alurnya, gitu ya, jalan cerita. Dan terakhir ada amanatnya, gitu ya. Nah, selain penjelasannya ada di PPT Paludan, ya, kamu yang sudah membeli buku paket itu juga ada ya di halaman 6 ya, dan juga di halaman 18. Nah, tapi kan di buku paket bahasa Sunda ya. Gitu. Nah, ini PPT udah termasuk rangkuman dari buku-bukunya gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan cerpen gitu ya. Oke, untuk cerpen sudah jelas atau ada yang mau tanyakan dulu? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas lanjut ke Kawi. Nah, semoga kalian udah download materi PPT-nya ya di Lemes ya, atau di LMS-nya ya. Nah, Kawi atau lagu Sunda ya, bukan lagu tradisional ya, tapi lagu Sunda. Nah, biasanya genrenya itu lebih ke pop kalau Indonesianya ya, gitu. Nah, ada 3 genre lagu Sunda yang biasanya saat itu sama saat ini ya dinyanyikan gitu ya. Nih ada yang disebut kawi, tembang, dan juga kakawihan gitu ya. Nah, ini pengertian kawi atau kawi, lagu Sunda bebas yang tidak terikat oleh aturan baik lagu maupun liriknya. Jadi kata-katanya bebas gitu ya. Maksudnya bebas itu bukan bebas kata-kata yang kasar dan sebagainya gitu ya, tapi bebas tuh ya apa saja katanya, tidak diatur gitu ya. Nah, berbeda sama tembang ya. Kalau tembang itu lagu Sunda yang terikat oleh aturan ya. Ini ada disebut guru lagu sama guru bilang. Nah, ini biasanya tembang ini apa namanya, lirik yang dibuatnya itu diatur. Misalkan baris pertamanya harus ini, baris kedua harus ini, atau satu baitnya jumlah barisnya harus sekian, nah gitu ya. Itu tembang namanya. Nah, kalau yang
terakhir atau yang ketiga itu disebutnya kakawihan, gitu ya. Apa bedanya abstrak sama orientasi apa? Nah, nanti ya, Bapak jelasin yang ini dulu, nanti Bapak jawab lagi. Nah, ini kalau kekawihan, ini lagu juga, tapi lagunya yang biasanya dinyanyikan ketika bermain. Ya, mungkin waktu kelas dulu kamu masih ingat ada permainan yang sambil bernyanyi gitu ya. Ketika mainnya kayak kalau di Sunda tuh ada tuh yang terkenalnya oray-orayan ya, yang ketika mainnya itu sambil pegang pundak terus masuk kayak gapura gitu, ada dua orang yang jadi gapuranya masuk sambil bernyanyi itu ya. Nah, yang paling populer di masyarakat Sunda kekawihan itu ada oray-orayan, sasalimpetan, pacublak-cublak uang ya, atau pacublak-cublak suwung tuh kalau bahasa Jawanya, dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini jenis-jenis kawihnya berdasarkan temanya ya. Nih, jadi ada kawih Sunda yang temanya perjuangan dan cinta tanah air gitu ya. Nah, jadi isinya itu lagu ini yang menumbuhkan semangat perjuangan sikap tanah air dan sikap patriotisme. Nah, ini contoh judul lagunya karena Sunda, Karatagan Pahlawan, Sabilulungan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang kedua, ini jenis-jenis kawih Sunda berdasarkan yang temanya silih kasih, kasih sayang. Tuh, sudah ada di sini ya. Sudah ada di set berikutnya yang bahasa Indonesia. Nah, kalau ini isinya itu menggambarkan tentang kasih sayang ya. Bukan hanya kasih sayang antara eh, apa eh, pasang kekasih bukan ya, tapi bisa ke orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua gitu ya. Atau seterusnya. Pokoknya ada hubungannya dengan kasih sayang gitu ya. Nah, kalau di Sunda ini kita lagunya nih. Tetep dan imut. Nah, tetep tatapan dan imutnya kalangkang bayangan. Potret manehnya foto dirinya gitu ya. Tapaut imut, nah terpikat oleh imutnya senyumnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini kawi keagamaan ya, yaitu kawi yang isinya atau yang ada hubungannya dengan keagamaan. Jadi liriknya atau temanya itu berhubungan dengan hal-hal religius gitu ya, atau religi ya. Nah, ini contoh lagunya Hamdan, Wiwitan Puji, demi waktu, demi wanci atau demi waktu gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini juru kawih. Nah, biasanya orang Sunda menyebut penyanyi itu dengan juru kawih. Nah, kalau yang suka nembang tadi ya, tembang ya, itu juru tembang ya. Nah, tapi kekinian udah jarang. Jadi ada kalau kekinian sih udah disebutnya penyanyi juga gitu ya. Tapi bagi sebagian masyarakat orang Sunda masih ada juga yang menyebutnya juru kawi gitu ya. Ini contoh-contoh. Ini orang-orangnya ya, juru kawi Sunda ya. Ada Darso, Maida, Sumbang, dan seterusnya. Gitu ya. Ada banyak lagi. Nah, waktu UH juga ada yang nanya, Pak, apa sih unsur atau adegan lahir? Adegan lahir itu disebutnya unsur ekstrinsik, unsur-unsur yang ada di luar dari lagu itu gitu ya. Nih ada yang disebut bentuk atau wangun ya. Yes, nih, liriknya beda-beda tuh, jumlah liriknya beda-beda tiap hari gitu ya. Ada pilihan kata atau diksinya. Nah, biasanya di lagu kata-katanya yang indah, yang enak didengar ya, tapi ada juga lagu-lagu yang kata-katanya ya maaf ya, misalkan kasar atau kurang yang didengar. Nah, berikutnya citraan atau imaji. Nah, imajinasi ya. Nah, biasanya menggambarkan sebuah perasaan. Jadi ketika orang menyanyikan atau mendengar lagu itu dia bisa eh, apa terasa kok ini kayak kisah saya ya. Kok ini saya lagi sedih nih, cerita liriknya sama kayak perasaan saya gitu. Biasanya benar nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Terus gaya bahasa atau majas. Nah, biasanya kan kata-kata di dalam lirik itu suka konotatif ya. Konotatif itu tidak tidak kata-kata yang tidak sebenarnya. Contoh kayak gini, misalkan kulihat rembulan
tersenyum. Ah, mana ada ya bulan tersenyum ya? Gitu. Nah, itu namanya makna konotatif. Jadi bulan ya kita nggak bisa tahu ya tersenyum atau enggaknya ya. Terus misalkan ada daun-daun daun-daun bersaut-sautan atau berapa kayak kayak mengucapkan say goodbye gitulah gitu ya. Nah, itu ya, najas itu namanya. Nah, yang terakhir ada yang disebut purwakanti atau rima. Nah, ini udah tahu ya kalau rima ya. Ini kata-katanya itu berima kayak A B gitu ya. Atau satu baris itu ada katanya yang sama. Nah, itu unsur atau adegan lahir ya, unsur eksplisitnya. Nah, kalau unsur intrinsiknya, nah ini ada empat nih ya. Jadi lagu itu juga ada temanya. Temanya mau apa lagunya ya? Ada tentang makanan kalau di Sunda temanya. Tadi temanya tentang cinta tanah air dan seterusnya. Nih, lagu juga ada rasanya, ya, penjiwaannya, gitu ya. Jadi kalau kita nyanyinya menghayati, nah berarti perasaannya tuh kena. Orang yang mendengarkan juga, oh ini lagunya sedih nih, nah berarti kena. Nah kalau nada, tentu ya karena lagu ada iramanya yang membawa suasana gitu ya. Kemudian terakhir ada amanatnya, pesan pengarangnya gitu. Nah ini judul-judul kawis Sunda yang dulu ya, udah lama tapi masih populer di masyarakat Sunda gitu ya. Ini karena Sunda, Riungan dan seterusnya. Ini mau kedali yang harus kalian hafalin satu lagu ini ya. Nanti di soal ada melengkapi lirik lagu Bandung Kendali yang rumpang atau yang lupa kosongnya gitu ya. Ini bahasa Indonesia-nya nggak usah dihafalin, nanti nggak ada di soal gitu. Cukup ininya aja, lirik yang Sundanya aja. Terus, nah lagu-lagu yang lainnya seperti ini, katakan pahlawan, karena Sunda, Hiriungan, gitu ya. Nah nanti di soal ada, tapi menebak. Misalkan nanti Bapak masukin bait yang ketiga nih. Nah nanti kalian menentukan kira-kira lagu ini, lirik ini judul lagunya apa gitu ya. Atau yang ini misalkan judul lagunya apa gitu dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk materi kawih dan juga materi carpon. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, carpon bedanya abstrak sama orientasi itu apa? Nah, coba ada yang mau jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau nyoba? Silakan. Ada yang mau nyoba? Ya, abstrak itu biasanya gambaran secara umum. Itu ya, gambaran secara umum dari cerita itu apa. Nah, kalau orientasi ya, kalau orientasi ini membahasnya adalah latar belakangnya apa saja, gitu ya, atau latar ceritanya, kayak tempatnya di mana, suasananya, waktunya kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau abstrak itu gambaran umum, jadi judulnya misalnya ada cerpen itu ya si Panon Atin. Nah, kamu kasih rangkuman cerita Carpon itu kayak gimana gitu, itu abstrak. Jadi ketika orang mau baca ceritanya sampai tuntas, nah biasanya orang baca abstraknya dulu karena mungkin nggak ada waktu ya, nggak sempet buka-buka atau pengen baca-baca. Nah biasanya orang-orang tuh lihat dulu abstraknya, secara umum nih ceritanya seperti ini ya. Kalau orientasi lebih kepada kamu harus nentuin dulu latar tempatnya di mana, suasananya apa, wataknya dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, lanjut kita ke LK review ya, yang SKBS ya. Kalian udah download belum? Udah, Pak. Udah ya. Nah, coba yuk. Pak, link open class nanti kasih enggak? Maksudnya link open class-nya atau link video open class-nya? Nah, jelas. Kalau link videonya nanti Bapak di LMS ada ya. Gitu. Nanti kamu cek aja di LMS Pak Wildan ya. Oke, nih kita bahas SHBS. Tuh, sebenarnya udah melingkup tadi ya. Kawi Sunda.
Kamu udah isi belum? Kalian udah isi belum? Ya. Wah, siapa yang hafal lirik Manuk Dadali? Ayo nih, Pak dan bantu catatin. Ya. Ayo, apa lagunya? Manuk Dadali? Sambil lihat PPT-nya boleh ya. Ngesat. Yuk, nyanyi bareng-bareng yuk. Biar hafal. Ya, Mesat ngapung buhur jauh di Jauh di awang-awang. awang-awang. pelan-pelan Ngabar ngesat. kencang na bangun taya Saya karingrang. karingang. Pukul narang Terus, goa sejembah Sejuung amat sama mengelut. kumulu. nah, Ngapak megabari hiberna tarik hidung apa? nyorobot. Bait keduanya. Saha anu bisa nyusulkan Mukul kana tandang jeng pertentang paya baninganana. Pika geber di pika sodaku sasama. Kaya karepan kasihan na barwawan nena. Manuk dadali Manuk panggagah perlambang sakti Indonesia Raya. Indonesia Jaya. Jaya maksudnya. Jaya. Manuk dada apa lagi? Tuh, lupa kan? Apa tadi? Manuk dadali panggang koncarana resep nahiki lepas agamena Tukut sakabehna. Nah, terus hirup hirup sauyunan sauyunan tarapahiri hilipikanya ke Inggris telapati Manuk manuk dadali nganu sinopati natria tersangkumna bangsa di negara Indonesia. Nah, ada 10 soal nanti kamu melengkapi lirik Manuk Dadali ya. Dari bait pertama sampai bait terakhir. Itu ya. Tuh, 10 soal. Kalau kamu hafal, ya tadi Danis. Danis hafal atau lihat teks Danis? Hafal. Hafal, cakep tuh. Udah 10 soal. Ya, udah dapat 20 poin tuh. Ya, itu ya. Lirik Manuk Dadali. Nah, selebihnya tadi penjelasan. Coba penjelasan tentang kawi. Ya, coba apa yang disebut kawi? Boleh sambil lihat PPT-nya ya atau teksnya ya. Apa yuk kawih coba? Kawih apa? Pengertian kawih ya maksudnya gitu ya. Apa yang disebut kawih? Ayo coba bacain. Ada yang buka PPT-nya nggak? Nah, tadi ya lagu Sunda bebas yang tidak terikat oleh aturan. Tuh, ya. Terus jenis-jenis kawih. Ada apa aja? Nih, jenis kawih ada apa aja? Yang berdasarkan temanya ya. Tadi yang temanya cinta lemah cai. Apa aja? Ada tanah Sunda, ya, Ratagan Pahlawan, dan yang lain-lain. Penyanyi-penyanyinya, tadi siapa aja? Ini siapa aja nih penyanyinya nih? Ada Darso, ya, dan seterusnya. Ya, oke. Unsur-unsurnya tadi ya, unsur ekstrisik dan unsur intrinsiknya. Itu ya. Nah, unsur ekstrisiknya tadi, mau kita baca lagi. Dan lagu-lagu Kali Sunda lainnya. Itu ya. Seperti ini nih, Tanah Sunda, Ratagan Pahlawan. Lagi kan ada ya tadi yang riungan. Nah, itu baca sepintas aja ya. Nanti kamu cuma menebak lagunya apa, judul lagunya apa gitu Ini ya. soal Sunda sama Karatagan Pahlawan nanti soalnya ada 10 soal juga nggak kayak Manuk Dadali? Soalnya tidak melengkapi lirik nih. Jadi nanti ada sebagian lirik gitu ya, sebagian lirik. Misalkan nih kayak gini Tanah Sunda. Nah, nanti ada lirik sebagian lirik Tanah Sundanya kan ada berapa bait tuh ya. Nah, nanti di soalnya ada muncul lirik sebuah lagu, nanti kalian menentukan apa judul lagunya kayak gitu. Ya, Oh, jadi menentukan judulnya ini lagu apa? tuh lagu apa gitu. Nanti ada liriknya lagu apa gitu ya. Oke. Tuh.
Kemudian, nah ini berdasarkan temanya kayak tadi ya, misalkan yang termasuk kawi temanya tadi ya, cinta lemah cair atau cinta lemah air apa aja gitu ya. Terus yang kawi silih kasih atau kasih sayang apa aja. Terus yang kawi keagamaan, contoh lagunya apa aja gitu ya. Nih yang jenis-jenis kawi. Nah, nama-nama tadi ya, Darso, Nining Maida gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini unsur-unsur batinnya atau impresifnya gitu ya. Oke, ciri-ciri Charpon. Ayo, apa aja? Ingat nggak? Ceritanya pendek. Nah, ceritanya pendek. Ini kalau bahasa Indonesia-nya ya. Kalau Sundanya apa? Perannya pondok. Terus apa lagi? 10.000 Kakaknya, kata. ya tidak lebih dari 10.000 kata. Iya. Terus apa lagi? Tadi tokohnya. Nih, tokohnya loba atau Indonesianya tidak banyak. Ya, Hanya 1 dan 2 doang. ini cuma 1-2 orang. Gitu ya. Plotnya atau alurnya 1 ya. Atau tidak panjang gitu ya. Tuh. Tidak kompleks. Ya, tidak kompleks, tidak panjang. Tuh. Nah, latarnya apa? Tunggal. Cuma 1 ya, misalkan kalau tempatnya di sekolah gitu ceritanya. Gitu. Waktunya misalkan di jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 3, sampai seterusnya gitu ya. Oke, cuma 2 menit lagi. Nih, yang terakhir. Coba sebutin buku-buku kumpulan Charpon dari PPT tuh. Ya, apa aja yo. Tuh, karangan RAF. Siapa? Siapa? Apa? Judul Charponnya apa? Nih pengarangnya RAF. Apa judul bukunya? Pengarangnya? Ayo. Carita. Apa? Carita. Mana ya? Nah, Carita bahasa gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Intinya sih kalau dari Pak Medan kamu baca yang dari PPT ya. Nah, meskipun nanti ada Charponnya atau ada teksnya di soalnya, nah, kamu udah tahu ya kalau ada teks bacaan berarti jawabannya dari teks itu kamu baca dengan teliti dan sabar. Gitu ya. Oke, hatur nuhun kelas 8 ya, semoga nilai SHBS-nya besok bahasa Sunda nilainya 100 semua ya. Ya, Amin ya Rabbal. amin. Oke, ya hatur nuhun, Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordingan di stop, Pak. Iya.